katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya, lah benar lah. Tapi apa? Saya hitung lah, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi apa? Putri pertama harus pintar masak, alhamdulillah. Ku hitung kan, 10.000 toh. Iya, apa yo? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Ini belum berjalan ya teman-teman. Jadi ini belum berjalan kawan. Ini masih mau uji coba dulu di bulan Desember ini. Tapi Ibu Megawati kan dengan sikap yang pesimistisnya itu seolah-olah ini bakalan gagal gitu kan. Ya di samping itu juga mengkritik 10.000 itu buat apa sih? Pasti paling dapat tempe dan lain-lain itu aja sih. Itu bukan itu sih konsepnya. Jadi banyak yang berkomentar ya, terutama netizen yang mulia di luar sana itu ya. Fix, makan bergizi gratis dimulai 2 Januari 2025. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mastiin program makan bergizi gratis akan dimulai di 2 Januari 2025 di seluruh RI. Dia negesin prioritas penerima makan bergizi gratis yakni ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah. Dadan juga ngungkapin perintah Presiden Prabowo, yaitu makan bergizi gratis harus jalan dan semua harus membantu program ini agar berjalan. Tapi dia belum bisa mastiin besaran anggaran per porsi. Nantinya di program ini ada mitra lain yang akan membantu seperti koperasi, BUMDes, dan pihak ketiga lainnya. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk laksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya hakul yakin, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Lo tau gak, kemarin Megawati negur Presiden Prabowo soal makan bergizi gratis budget 10.000. Dia bilang, Mas Bowo, hitung lagi. Ini menurut hitungan Bu Mega yang katanya pinter masak, makan bergizi gratis budget 10.000 itu nggak mungkin guys. Nah, statement Bu Mega ini menimbulkan reaksi dari netizen. Nenek ini kenapa banyak komentar sih? Kemarin pas partainya naik perasaan diem aja. Giliran jadi oposisi inget orang miskin. Giliran berkuasa tukang bakso aja diledek. Dulu ibu pernah di posisi Pak Prabowo, kenapa nggak buat program makan gratis pakai hitungan ibu? Nah, komentar terakhir ini masuk akal. Kemarin berkuasa 10 tahun, boro-boro mikirin gizi rakyatnya, cuma kursi jabatan doang yang dicari. Pertanyaan besar ya, sebenarnya mungkin nggak budget 10.000 buat makan bergizi? Nah, gue lansir dari BBC Indonesia, mereka coba datang ke warung makan di beberapa lokasi di Indonesia dengan budget 10.000. Di daerah Tangerang bisa beli nasi, telur, usus ayam, tempe, sama sayur. Kalau di Semarang, Medan, Gorontalo, mereka bisa dapat lebih beragam kayak ikan, udang, sampai ayam. Nah, kalau di Jayapura, Papua agak mahal, budget segitu cuma bisa dapat nasi, tahu, tempe, sama sayur. Jadi tiap daerah itu emang beda-beda, dan pemerintah sebenarnya udah melakukan simulasi hampir setahun dan yakin bisa kasih kebutuhan makanan bergizi dengan jumlah 600 sampai 700 kalori dalam satu porsi makanan. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Bu Megawati mengkritik program Pak Prabowo makan gratis untuk anak-anak karena anggarannya 10.000 per anak. Karena ibu sudah mengkritik presiden saya harus menanggapi selaku rakyat pendukung Bapak Presiden. Yang pertama, program ini Bu masih langkah awal. Biarkan dulu, jangan dikritik. Biarkan dulu berjalan, setelah itu diadakan evaluasi. Apanya yang kurang, ayo diberikan masukan. Seperti itu, Bu. Yang kedua, ini adalah rezeki dari Allah lewat program Bapak Prabowo untuk anak-anak Indonesia. Harus disyukuri meskipun 10.000. Meskipun sedikit, harus kita syukuri daripada tidak ada. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
sedikit apapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, ayo kita syukuri, maka Allah akan menambahnya. Tapi kalau kita kufur, maka Allah akan mengadabnya. Maka ayo kita syukuri dulu yang ada. Dan lagian sekarang Pak Prabowo ini masih bersih-bersih, masih menutup kebocoran-kebocoran yang ada di Indonesia, masih membersihkan tikus-tikus yang menggerogoti kekayaan Indonesia. Saya yakin kalau kebocoran ini sudah tertutup, tikus-tikusnya sudah ditangkap semua, saya yakin ke depan program ini akan ditambah. Saya yakin Indonesia akan semakin jaya. Salah Bu, kalau 10.000 cuma dapat tempe. Kebetulan kakak saya kan buka catering, usaha catering. Nah, 10.000 tuh dapatnya ini Bu. Paketnya ini ada ayamnya, ada sayurannya, ada sambelnya. Kalau nggak ada ayamnya ya telur, tempe, sayuran sama sambel. Jadi salah Bu kalau 10.000 cuma dapat tempe. Ada nasinya juga, lupa. Nah, hitung-hitungan ibu-ibu yang belanja buat keluarganya sendiri, jangan disamakan hitung-hitungan dengan orang yang belanja buat makan banyak orang. Umpama ini kakak saya dapat orderan 100 nasi. Satu nasinya itu per porsinya dihargai 10.000. Nggak mungkin dong 10.000 dibelanjain dijual, 10.000 dibelanjain dijual. Ya 1 juta ini dibelanjain, modalnya berapa, untungnya berapa, kan mereka udah punya hitung-hitungannya sendiri. Jadi nggak sama Bu. Itu tadi menurut pengalaman saya atau yang saya lihat sendiri ya. Ya begitulah kalau masak banyak 10.000 dapatnya itu. Kalau teman-teman ada yang nggak percaya, masa 10.000 dapat ayam gitu. Silahkan kalian DM saya di IG atau di TikTok, bisa DM saya, nanti saya pesenin paket 10.000 catering dari kakak saya. Tapi bayar sendiri-sendiri loh ya. Ini bukan Jumat Berkah, bayar sendiri-sendiri. Pokoknya salam jegigis. Oh iya, pendapat kalian tulis di kolom komentar. Salam jegigis neh. Setuju Mbak Wati, Mas Wowo itu kayaknya harus belajar ngitung lagi deh. 10.000 itu Mas Wowo hanya cukup buat beli nasi, lauk pauk dan sayur, dan cuma cukup buat beli susu Mas Wowo. Lah buat kami ini, saya ini Mas Wowo, pejabat yang suka korup, mana bagiannya? Jatahnya mana? Yuk dipikirkan itu. Itu Pak, kata-kata orang yang nggak suka sama Bapak. Kalau untuk Bu Megawati ya Pak, ya mungkin nggak cukup Pak. Lah Bu Mega itu Pak, masakannya Pak, stik wagyu A5 Pak. Ya jelas nggak cukup kalau 10.000 Pak. Udah Pak, di skip aja Pak. Semangat Mas Wowo, Mas Gibran, lanjutkan makan siap gratis. Anak saya sudah mau sekolah Pak, tolong Pak makannya Pak. Terima kasih Pak. 10.000 dapat apaan? Ya tergantung. Kalau 10.000 ini dibelikan ke warteg masih bisa dapat nasi dan lauk. Tapi kalau dibelikannya ke resto bisa jadi cuma dapat es teh. Tapi kan nggak gitu konsepnya. Anggaran makan 10.000 kalau mau ngasih makan 20 anak berarti kita punya 200.000. 200.000 kita belanjakan bahan mentah, kita olah, kita masak, kita buat packingan sebanyak 20 yang bisa dibagikan. Coba cara berpikirnya dirubah. 10.000 ya yang dimasak dari bahan mentah dan 10.000 yang kalian belanjakan ke warung makan sudah pasti beda jauh. Nyampe nggak? Nyampe kan? Proyek makan siang gratis sudah diputuskan oleh Presiden Prabowo 10.000 per kepala per hari. Cukup nggak? Cukup, Tuan Presiden. Ya. Katakan satu kecamatan ada 2.000 murid. Ya. 2.000 murid, kemudian satu kecamatan dipilih 20 penjual nasi. Ya, termasuk rumah tangga yang mau. Per penjual nasi dikasih order 100 bungkus. 20 kali 100, 2.000. Antar langsung ke sekolah. Ya. Beres, selesai. Ya. Langsung besok pagi Anda mau mulai, besok pagi bisa. Mau jual nasi itu kan mereka tiap hari udah standby jual nasi. Ya. Yang penting ada duit, langsung jalan. Oh, duit belum ada. Ya,
jalanin aja, pilih aja 1-2 kabupaten yang susah gitu, kecil-kecilan dulu, mulai aja dengan 10 kabupaten, 20 kabupaten gitu, bisa jalan, yang penting jalan dulu ya. Kalau udah jalan baru pelan-pelan dievaluasi, diperbaiki dan segala macam. Jangan sampai Tuan Presiden, proyek Anda ini diserobot oleh orang yang bagi-bagi susu impor. Itu ada itu, Fafa udah memulai Siapa itu. Jadi hati-hati Tuan Presiden ya. Rakyat miskin, rakyat lapar yang jumlahnya 25% di negeri ini menunggu segera Tuan Presiden. Ya. Segera mulai dengan langkah kecil, 1-2 kabupaten, berapa duit yang ada, mulai beres. Yang penting kan jalan dulu, gitu loh. 10.000 oke. Netizen, ada komentar? Soal makan gratis ada tanggapan nggak nih Pak? Oh, makan gratis bagus. Ya kan, daripada duitnya dibuat ke yang lain-lain, mendingan buat rakyat. Ya kan, tapi makan gratis ini harus pakai pola seperti ini. Tidak boleh memberikan kepada dinas sosial atau dinas pendidikan yang memasak, yang membuat catering. Tidak, harus beli dari warung setempat. Karena warung setempat butuh hidup. Ya kan, peternak ayam, peternak telur, ya kan, peternak ikan, jair, daging, semua hidup, sayur-sayur, semua organik, semua akan hidup asal belinya dari UMKM. UMKM berarti kuncinya seperti itu ya Pak, penyediaannya. Jadi siswa juga terbantu, jangan sendirinya masyarakat dan juga pedagang UMKM terbantu karena UMKM ini garda terdepan dan kita sudah buktikan selama COVID UMKM kita luar biasa dan mereka adalah sokok guru ekonomi kita. Kita mau melakukan uji coba nih Desember dari mulai Aceh sampai Papua. Nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu. Di tempat yang kurang dari itu kita akan bayar cost, yang lebih kita akan bayar cost juga. Terakhir mungkin Pak yang soal tadi Di anggaran 10.000 per anak program makan bergizi gitu ya. Kepala Badan Gizi Nasional. dari Bapak sendiri. Tentunya Jadi untuk beli bahan baku ya, bukan paket makanan. beliau kan juga mengkalkulasi ya. Jadi yang disepakati itu sebenarnya nilai gizinya di situ, karena Pak Presiden itu selalu mementingkan tuh gizinya itu harus masuk. Jadi memberikan bantuan makan bergizi gratis itu porsinya Prof Dadan. Tetapi yang harus dipertimbangkan adalah komposisi gizi di dalamnya. Ya, namanya juga makan bergizi. Jangan mentang-mentang gratis terus gizinya nggak ada, ya nggak boleh. Itu kan Presiden pesannya demikian.